Angin malam berhembus pelan, menggoyangkan ranting-ranting tua dan menjatuhkan dedaunan kuning yang sudah lelah bergantung. Hawa dingin merambat, menyusup hingga ke tulang. Langit malam yang kelam sesekali terbelah oleh kilatan cahaya, diiringi gelegar petir yang menggetarkan udara. Reihan, seorang pria berkulit sawo matang dengan senyum teduh, seorang remaja pria yang masih duduk di bangku SMA. Malam itu ia melangkah perlahan di lorong belakang rumah makan tempat ia bekerja paruh waktu. Di tubuhnya masih tergantung apron pegawai, dan di tangannya 2 kantong sampah yang ia bawa menuju tempat pembuangan di belakang gedung. Tempat itu berbatasan langsung dengan parkiran hotel sebelah. Tempat tamu-tamu eksklusif biasa menyelinap mencari privasi di balik malam. Saat Reihan membuka tutup bak sampah, sekelebat cahaya petir menyambar langit, dan dalam terang sesaat itulah matanya menangkap sosok yang begitu familiar. Natasha, teman sekelasnya, gadis yang telah 2 tahun ini diam-diam mengisi ruang paling hangat di hatinya. Namun, yang ia rasakan bukan bahagia, melainkan luka yang membiru seketika. Natasha sedang berjalan pelan di bawah payung gelap malam, dirangkul oleh Kevin, pria yang begitu ia kenal. Tinggi, berkulit terang, tampan, dan selalu membawa senyum nakal yang memikat banyak perempuan. Kevin bukan pria biasa. Ia kaya, populer, dan terkenal karena kenakalannya. Pria yang bagi Reihan adalah lambang dari segala hal yang tak bisa ia lawan. Dunia yang jauh dari dirinya, dunia yang ternyata dipilih Natasha. Saat itu, di tengah suara hujan yang mulai turun, di antara bau sampah dan kilatan petir, Reihan berdiri membeku, bukan karena dinginnya angin malam, tapi karena hatinya baru saja patah oleh cinta yang tak pernah ia miliki. Kevin membukakan pintu mobil Mini Cooper merah miliknya. Penuh percaya diri, seolah dunia hanya milik mereka berdua. Dengan senyum lebar, dia duduk di balik kemudi, sementara tangan Natasha masih menggantung di lengannya. Sebelum pintu tertutup, keduanya sempat saling mendekat, dan dalam satu sentuhan bibir, mereka mengukuhkan ikatan yang selama ini tak pernah Reihan tahu. Mobil itu melaju perlahan, meninggalkan jejak ban yang samar di aspal basah, dan meninggalkan seorang Reihan yang berdiri diam, membeku di tengah hujan yang mulai turun rintik. Hatinya seperti dipaku oleh realita yang menolak ia percaya, bahwa gadis yang selama ini ia jaga perasaannya ternyata sudah menjadi milik orang lain. Matanya tak lepas menatap lampu belakang mobil itu yang perlahan menjauh, bersamaan dengan ingatan yang menari-nari di dalam benaknya, ingatan yang membuatnya sadar dan terasa menyakitkan. Baru kemarin, dengan tangan gemetar dan hati penuh harap, Reihan menyatakan perasaannya pada Natasha. Gadis berambut panjang yang selalu membuat jantungnya berdetak tak menentu sejak hari pertama mereka duduk di bangku SMA. Meski hanya anak dari keluarga sederhana, Reihan selalu menyisihkan sedikit demi sedikit hasil jerih payahnya. Dari jam kerja yang panjang sebagai pelayan rumah makan, ia kumpulkan uang untuk sesuatu yang istimewa, sebuket bunga mawar yang ia beli dengan keringatnya sendiri. Itu bukan hanya bunga, itu adalah keberanian, harapan, dan isi hatinya yang selama ini ia pendam. Di bawah sinar lampu jalan malam itu, Reihan akhirnya menyampaikan apa yang selama ini ia simpan. Ia pikir, kedekatan mereka selama 2 tahun akan menjadi alasan kuat Natasha membuka hatinya. Ia pikir, semua kebaikan dan kesediaan hati yang ia berikan akan dilihat sebagai cinta yang tulus. Namun ternyata gadis itu berkata, "Maaf ya Rei, aku mau fokus belajar dulu." Jawaban itu keluar lembut dari bibir Natasha.
Dan meski hati Raihan retak malam itu, logikanya sempat membenarkan alasan tersebut. Ia sempat meyakinkan dirinya, mungkin waktunya belum tepat, mungkin nanti kalau sudah dewasa. Namun malam ini menjawab segalanya. Bukan soal belajar, bukan soal waktu. Mungkin karena Raihan tak punya mobil seperti Kevin. Atau mungkin karena Raihan tak punya wajah tampan dan senyum nakal yang memikat seperti Kevin. Yang pasti kebaikan Raihan, cintanya, waktunya, dan ketulusannya hanya menjadi alat yang dipakai, dan dibuang begitu saja. Di tengah hujan gerimis yang kini berubah deras, di bawah langit malam yang sesekali terbelah oleh kilatan cahaya, Raihan melajukan motor beatnya menyusuri jalanan sunyi. Jalan-jalan yang dulu ia lewati dengan senyum, namun kini jalan itu mengantarnya pulang dengan luka di dadanya. Malam ini, tak hanya hujan yang turun dari langit, tapi juga kenangan yang jatuh satu persatu dalam benaknya. Raihan tahu benar setiap tikungan kota kecil ini. Ia hafal di mana harus melambat, karena pernah menjemput seseorang yang menunggunya di bawah lampu jalan. Ia tahu tepat di mana suara tawa Natasha dulu pernah mengisi sunyi. Seringkali, bahkan di pagi buta atau tengah malam, Natasha akan meneleponnya hanya untuk berkata, "Ray, jemput aku ya." Dan Raihan, dengan ketulusan yang bodoh tapi indah, akan tetap datang. Meski hujan, meski lelah, meski badai pun harus diterjang. Matanya ikut basah, berbaur bersama rintik hujan yang membasahi wajahnya. Namun yang lebih deras dari hujan adalah luka yang diam-diam menganga dari dalam dada. Saat motornya melambat di depan sebuah rumah, ia tahu betul itu rumah siapa. Rumah yang tak terhitung berapa kali ia singgahi. Tempat di mana ia sering mengantar pulang Natasha. Dan malam ini, di depan pagar rumah itu, di atas tumpukan sampah basah yang disiram hujan, Raihan melihatnya. Sebuket bunga mawar, bunga yang ia berikan malam kemarin dengan seluruh harapan dan cinta pertama yang tertolak karena alasan yang ternyata hanya bualan belaka. Kini, mawar itu tergeletak di antara sisa makanan dan plastik-plastik kotor. Keindahannya sudah hancur, basah, tak berharga. Raihan menggigit bibirnya, menahan segala rasa yang tak bisa ditumpahkan. Tangan di stang motornya gemetar, bukan karena dinginnya malam, tapi karena inilah patah hati pertamanya. Suara decitan ban motor mengiris keheningan malam. Rem mendadak yang menyentuh aspal halaman depan rumah. Raihan turun dari motornya, tubuhnya basah kuyup, baju dan rambutnya menempel oleh hujan yang belum berhenti sejak tadi. Biasanya, senyumnya akan merekah, dengan dua lesung pipi yang selalu menenangkan siapapun yang melihatnya. Biasanya, suara tawa kecil akan terdengar dari gadis kecil, Akila sang adik yang selalu berlari menyambutnya pulang sambil membawa boneka kesayangannya. Namun tidak malam ini. Malam ini, rumah itu seolah tak mengenali Raihan yang pulang. Bukan karena basahnya baju atau becek di sepatu, tapi karena cahaya di matanya yang meredup, padam, seperti lilin yang tak sanggup bertahan di tengah angin. Lastri, sang ibu, berlari kecil dari dapur dengan celemek masih tergantung di lehernya. Tangan masih membawa sendok sayur yang tadi ia pegang. Namun langkahnya terhenti di ambang pintu. Ada sesuatu yang aneh. Ada kesedihan yang tak biasa di wajah anak laki-laki satu-satunya. "Ray," panggilnya pelan. Tapi Raihan tak menjawab. Ia hanya menatap sebentar, dengan mata yang terlalu dalam untuk dijelaskan. Lalu berjalan melewati ruang tamu, melewati dapur yang masih wangi oleh sup hangat, dan menutup pintu kamarnya perlahan.
Keheningan kembali menguasai rumah itu. Di dalam kamar, Raihan membiarkan dingin meresap ke kulitnya. Ia tak segera berganti pakaian. Ia tak juga mengelap air hujan yang menetes dari dagunya. Karena mungkin rasa dingin itu satu-satunya yang mampu menahannya agar tidak runtuh. Dinginnya mengingatkan bahwa apa yang ia lihat malam ini bukanlah mimpi. Bahwa cintanya yang ia jaga selama ini sudah dibuang, bahkan sebelum sempat dihargai. Ketukan kecil terdengar di pintu kamar, pelan dan penuh perhatian. Namun Raihan tetap tak menjawab. Ia hanya duduk diam di sudut ruangan, membiarkan sunyi memeluk tubuh basah dan luka hatinya. Tanpa menunggu izin dari pemilik kamar, pintu itu terbuka. Ibunya masuk membawa panci berisi air panas yang mendidih. Lalu ia menuangkan ke dalam ember di kamar mandi Raihan. Lalu satu persatu dibawanya, mulai dari handuk kering, teh hangat, dan sepiring sup yang masih mengepul. Asapnya melayang lembut, membawa aroma yang akrab, aroma rumah, aroma cinta yang tak bersyarat. Raihan hanya diam memperhatikan ibunya bolak-balik, sibuk merawat diamnya luka yang tak terucap. Lalu, dari balik pintu kamar yang setengah terbuka, muncul suara yang lebih ringan, lebih ceria. Akila, adik kecilnya yang berusia 8 tahun, lugu dan penuh cahaya. Dengan senyum selebar mentari pagi, ia membawa buku catatannya yang dibuka lebar-lebar. Di sana, angka 100 tertera dengan tinta merah terang. "Bang, lihat, Akila dapat 100 hari ini." Mulut kecilnya mulai berceloteh. Tentang guru barunya, tentang temannya yang tertidur saat pelajaran, tentang lomba mewarnai dan makanan di kantin sekolah. Dan Raihan yang sejak tadi hanya diam dalam sunyi, perlahan tersenyum, senyum kecil yang akhirnya kembali muncul. Dua lesung pipinya pun ikut menyapa dunia lagi. Lastri, sang ibu, berdiri di ambang pintu, ikut tersenyum. Matanya berkaca, namun penuh syukur. "Rey, ayo mandi dulu. Supnya masih hangat." Suara lembut itu, bersama elusan hangat di rambut Raihan, menyentuh hati yang tadi hampir membeku. "Akila, ayo keluar dulu. Abangmu mau mandi," ujar ibunya pelan. Akila cemberut kecil, lalu tertawa. Dengan gaya sok misterius, ia berkata, "Kita lanjut nanti ya, Bang. Aku mau kasih tahu rahasia penting banget." Raihan tak bisa menahan tawa kecilnya. Suara yang sederhana, tapi mengobati. Dan disitulah ia sadar. Sesakit apapun dunia melukaimu, keluargamulah yang akan selalu menyembuhkanmu. Ia menatap punggung ibunya yang perlahan menjauh, membawa panci kosong dan hati yang penuh cinta. Dan Raihan akhirnya menyadari bahwa orang yang selama ini ia utamakan di atas segalanya telah pergi meninggalkannya malam ini. Namun ibu dan adiknya, yang kadang ia abaikan karena sibuk mencintai orang lain, justru tetap tinggal, tetap hadir, tetap merangkulnya. Bahkan saat ia diam, rapuh, dan tak lagi bisa berkata-kata. Matahari pagi kembali menyapa dunia, mengusir sisa dingin yang semalam ditinggalkan hujan. Genangan air masih menghuni sebagian tanah, namun mentari dengan sabarnya akan segera mengeringkannya. Begitu juga hati Raihan. Setelah malam yang mengguncang, pagi ini adalah awal yang baru. Udara masih lembab, tapi langkahnya terasa lebih ringan. SMA 1, Kota Wetan, sekolah favorit, tempat di mana murid-murid berlomba jadi yang terbaik. Tapi seperti banyak hal di dunia ini, tak semua berjalan karena prestasi. Kadang, uang dan nama keluarga lebih dulu membuka pintu. Begitulah Kevin dan Natasha bisa duduk di bangku sekolah itu, bukan karena nilai, tapi karena privilege. Namun Natasha
selalu berhasil masuk 10 besar di kelas. Bukan karena kemampuan, tapi karena Raihan yang selama ini diam-diam menjadi penopang bayangannya. Setiap tugas, setiap soal ujian dikerjakan oleh Raihan karena cinta, atau mungkin lebih tepatnya karena ilusi cinta. Tapi pagi ini berbeda. Ruang kelas 12 IPA 2 sudah mulai ramai. Suara kursi digeser, tawa kecil, dan helaan napas cemas akan ujian hari ini memenuhi udara. Natasha datang dengan senyum khasnya, duduk di bangku yang biasa, dekat Raihan, mengeluarkan alat tulis dengan santai, mengira semuanya akan sama seperti biasanya, bahwa Raihan akan tetap ada di sana, menjadi kunci jawabannya. Namun, ketika ia menoleh, ternyata kursi Raihan kosong. Beberapa bangku ke belakang, di barisan paling ujung, Raihan duduk sendirian. Dia tenang, dingin, matanya tak lagi mencari Natasha. Dan untuk pertama kalinya, ia menolak menjadi pelindung bagi orang yang bahkan tak pernah menghargainya. Dulu, ketika Natasha mendekat, Raihan akan tersenyum bahagia. Meski ia sadar, yang gadis itu harapkan hanyalah lembar jawaban, dan bukan hatinya yang diterima. Tapi semua itu sudah selesai. Sudah berakhir sejak malam itu. Kini, Raihan telah menetapkan langkahnya. Bukan lagi untuk cinta yang semu, bukan lagi untuk gadis yang membuang hatinya seperti bunga layu, melainkan untuk ibunya yang tanpa kata menghangatkan malamnya dengan teh dan sup. Dan untuk Akila, adik kecil yang selalu tersenyum padanya sehangat mentari, tanpa syarat. Mereka yang tetap tinggal, mereka yang tak pernah meminta, tapi selalu memberi. Hari-hari berikutnya terasa ganjil, setidaknya bagi Natasha. Biasanya, setiap kali tugas sekolah membuatnya pusing, Raihan adalah sosok yang akan dengan sabar menyelamatkannya. Bahkan, sebelum ia membuka mulut, jawaban sudah ada di genggamannya. Namun kini, segalanya berubah. Di depan gerbang sekolah, di mana biasanya Raihan datang dengan buku catatan penuh jawaban, Natasha hanya bisa berdiri menunggu dengan PR kosong di tangannya. Raihan melewatinya begitu saja, memberi senyum kecil pada teman lain, tapi bukan padanya. Dan saat ujian datang, Raihan tidak lagi duduk di dekatnya. Ia memilih tempat yang jauh, membiarkan Natasha menghadapi soal-soal itu sendiri. Awalnya Natasha masih mengira Raihan hanya sedang marah, tapi lama-kelamaan ia sadar bahwa Raihan benar-benar menjauhinya, bukan karena kecewa sesaat, tapi karena hatinya telah bulat. Natasha bukan lagi pusat dunianya, dan itu membuat Natasha kesal. Bukan karena cinta, tapi karena ia kehilangan seseorang yang dulu bisa ia kendalikan semaunya. Dan puncaknya adalah malam itu. Pukul 11 malam. Ketika hujan rintik mulai turun, Natasha berdiri di pinggir jalan dengan nada panik dan suara yang dibuat gemetar. Ia menelpon Raihan seperti biasanya, meminta dijemput dengan harapan seperti dulu bahwa Raihan akan datang dengan cepat. Namun yang muncul bukan motor Beat abu-abu milik Raihan, melainkan seorang pria dewasa berjaket hijau mengendarai motor lain dan menghampirinya. Dengan ade Natasha, ujarnya sembari menyodorkan helm. Natasha terdiam, bingung, tak percaya. Loh, Pak, kenapa Bapak yang jemput saya? Orderan ini atas nama Raihan, jawab pria itu santai. Ditulis di sini untuk menjemput Natasha. Tujuan pulang ke rumah. Jalan Mawar nomor 5 kan? Natasha cemberut. Kesalnya tak terbendung. Helm itu ia ambil kasar
dan naik dengan wajah masam. Dalam hatinya, ia mengumpat, menyumpahi Raihan yang kini begitu berjarak, yang tak lagi peduli dan tak lagi patuh. Dasar gak tahu diuntung. Sombong banget sih itu anak, masih mending aku WA dia duluan. Gerutunya sepanjang jalan, tanpa sedikit pun rasa bersalah. Apalagi ucapan terima kasih atas jasa kecil yang masih Raihan lakukan, meskipun dari jauh. Karena memang yang hilang bukanlah cinta, melainkan keuntungan pribadi yang selama ini ia anggap sebagai hak. Hari-hari pun berlalu seperti daun yang gugur perlahan. Waktu membawa segalanya menjauh dari masa lalu. Kini, Natasha dan Kevin tak lagi menyembunyikan hubungan mereka. Yang dulu hanya desas-desus, kini diumumkan dengan bangga. Tangan mereka saling menggenggam di koridor sekolah, pelukan singkat di parkiran, tawa bersama yang mengisi bangku kantin. Mereka berjalan tanpa rasa malu, seolah dunia ini milik mereka berdua saja. Dan Raihan kini melihat semua itu tanpa rasa apa-apa. Karena luka itu sudah selesai, ia tangisi di malam yang sunyi. Kini, air mata itu sudah berubah menjadi tekad. Kelas 12 bukan hanya tentang kelulusan bagi Raihan, tapi tentang masa depan, tentang mimpi yang harus digapai meski dengan kaki berdarah. Ia tahu betul, sang ibu, Bu Lastri, adalah single parent yang setiap pagi menjajakan kue keliling komplek, yang mengandalkan sisa tunjangan pensiun dari mendiang ayah untuk tetap bertahan. Kuliah bukan hal yang mudah bagi ibunya, dan Raihan tahu bahwa ia harus berjuang atau hidup akan tetap begini. Maka ia bekerja keras. Saat yang lain sibuk bersenang-senang, Raihan sibuk menghafal rumus. Saat yang lain memikirkan jalan-jalan setelah ujian, Raihan memikirkan nilai rapor dan sibuk mencari beasiswa luar negeri. Ia tak lagi melihat ke belakang, karena yang tertinggal di belakang bukan lagi sesuatu yang layak diperjuangkan. Cinta pertama, ya, mungkin dulu, tapi sekarang bukan lagi. Natasha dan Kevin bisa bersenang-senang sepuasnya, tapi hidup tak selamanya soal cinta dan popularitas. Tapi siapa yang siap menghadapi dunia yang sebenarnya? Dunia berputar, waktu berjalan tanpa menoleh ke belakang. Musim pun berganti, dan dedaunan yang dulu menguning dan jatuh kini sudah digantikan oleh pucuk-pucuk baru yang segar, tanda bahwa hidup selalu memberi kesempatan untuk tumbuh kembali. Dan Raihan telah tumbuh. Dulu, itu hanyalah mimpi, bayangan samar yang hanya bisa ia tulis di pojok buku catatan, ditatap diam-diam setiap malam sebelum tidur. Kuliah di luar negeri terdengar terlalu jauh bagi seorang Raihan yang hanya anak dari seorang ibu penjual kue dan ayah yang telah lebih dulu berpulang. Tapi hari ini, mimpi itu bukan lagi angan. Raihan berhasil lulus SMA sebagai lulusan terbaik, dan dari ketekunan, doa, dan pengorbanan tanpa suara, ia mendapat beasiswa, kesempatan emas yang membawanya terbang jauh, meninggalkan tanah kelahirannya untuk menjemput masa depan. Bertahun-tahun telah berlalu, tahun-tahun yang tidak selalu mudah. Ada lelah, ada jatuh, ada malam-malam dingin yang ia lalui sendiri di negeri orang. Namun Raihan tidak pernah berhenti, karena di balik setiap perjuangannya, ada satu suara yang terus berbisik dalam hatinya. Ray, ibu selalu doakan kamu. Kini, dengan gelar bachelor yang disematkan di belakang namanya, dan kontrak kerja dari perusahaan internasional yang dulu memberinya beasiswa, Raihan kembali menapak tanah kelahirannya. Pesawat yang ia tumpangi mendarat pelan, dan dengan napas yang panjang, ia menatap langit Indonesia kembali. Langit yang dulu sering menyaksikannya menatap bintang sambil bermimpi.
Di pintu kedatangan bandara, dua sosok menunggunya. Bu Lastri, dengan senyum yang penuh cinta, meski kerutan di wajahnya kini semakin dalam, dan langkahnya tak selincah dulu, namun matanya tetap sama. Mata seorang ibu yang tak pernah berhenti percaya. Dan Akila, gadis kecil yang dulu suka menunjukkan nilai 100, kini tumbuh menjadi remaja penuh semangat. Dengan pelukan hangat, mereka menyambut Raihan bukan sebagai anak SMA lagi, tapi sebagai seorang pria dewasa yang pulang membawa hasil dari perjuangannya. Jalan hidupnya mungkin tidak selalu mulus, tapi setiap luka, setiap letih telah membentuk Raihan menjadi seperti sekarang. Bukan hanya pintar, tapi juga kuat. Sejak malam itu, malam ketika hujan dan petir menyaksikan hatinya patah, ketika cinta pertamanya runtuh dalam sekali lihat, Raihan tak pernah lagi membuka hatinya. Bukan karena masih menyimpan luka, tapi karena ia kini tahu betapa berharganya sebuah hati, dan tak semua orang pantas diberi kunci untuk tinggal di dalamnya. Ia belajar bahwa cinta bukan soal siapa yang paling cantik, bukan siapa yang paling dekat, tapi siapa yang mampu bertahan, menemani, dan membalas dengan hati yang tulus. Sejak saat itu, Raihan menjaga hatinya dengan hati-hati, seperti menjaga pusaka yang tak boleh salah diberikan. Namun, seringkali hal yang paling ingin kita hindari justru datang tanpa diundang. Seperti ujian kecil dari takdir, menguji apakah luka itu benar-benar sudah sembuh. Siang itu, langit cerah dan angin kota bertiup pelan. Raihan berjalan santai bersama temannya, melewati lorong-lorong mall yang dipenuhi etalase terang dan wangi parfum mahal. Tiba-tiba, langkahnya berhenti di depan sebuah toko handphone. Kayaknya waktunya ganti HP, ujarnya ringan, sambil membuka pintu kaca, dan di sanalah ia melihatnya. Natasha, wanita yang dulu begitu memesona di matanya, wanita yang pernah ia tempatkan terlalu tinggi di hatinya, hingga saat jatuh, luka itu menghujam terlalu dalam. Tapi kini, sosok itu tak lagi sama. Make up menutupi wajah lelahnya. Parfum mahal menutupi sisa-sisa kebingungan hidupnya. Namun, cahaya itu yang dulu memikat Raihan telah lama padam. Mata Natasha membulat, tangannya kaku, mulutnya seolah kehilangan kata. Sementara Raihan hanya tersenyum tipis, seperti menyapa masa lalu, tanpa dendam, tanpa harap, dan tanpa luka yang sama. Ada keheningan singkat yang seolah menampilkan dua layar berbeda. Satu masa lalu yang penuh pengkhianatan, dan satu masa kini yang membungkus karma dalam senyuman. Natasha yang tampak terkejut, wajah yang dulu selalu penuh percaya diri, kini seolah ragu berdiri. Namun Raihan tak menunjukkan reaksi yang berarti. Tak ada sorot mata yang menahan waktu, tak ada rindu yang diam-diam muncul. Ia hanya tersenyum sopan, lalu berbalik, menyibukkan diri pada deretan gawai mahal yang berkilau di etalase kaca. Tangannya menyentuh satu unit handphone, keluaran terbaru model chip A18, harga premium. Dengan nada ringan ia berkata, "Yang ini aja, kayaknya udah cukup kuat buat ngedukung kerjaanku." Dan kalimat itu membuka kenyataan baru di kepala Natasha. Raihan kini bukan lagi remaja yang dulu menunggu di gerbang sekolah. Bukan lagi anak pemalu dengan motor tua dan seragam kusut. Dia sekarang adalah pria dewasa yang bekerja di perusahaan berskala internasional. "Ray, aku minta nomor kamu ya," ujar Natasha, cepat mengambil kesempatan. "Soalnya seharusnya kamu dapat hadiah pembeli cash, tapi sekarang lagi kosong. Nanti kalau hadiahnya datang, aku kabarin langsung ke kamu ya."
Raihan mengangguk ringan tanpa berpikir macam-macam. Ia memberikan nomornya, dan dari sanalah semuanya bermula. Awalnya hanya 1-2 pesan singkat. "Ray, hadiahnya belum datang? Sabar ya. Hehehe." Lalu berkembang menjadi, "Kamu sibuk banget ya sekarang? Hati-hati kerja, jangan capek." Kemudian pelan-pelan menjadi, "Aku tuh kadang iri lihat hidup orang yang sukses, kayak kamu." Raihan membalas seadanya, sopan dan apa adanya. Namun, malam itu berbeda. Ketika jam menunjukkan pukul 11 malam, ponselnya berdering. Nama Natasha muncul di layar. Dengan suara tersengal, dengan isak yang tak ditutupinya, Natasha menangis di ujung sana. Aku capek, Ray. Kenapa hidupku kayak gini? Aku tuh cuma pengen bahagia." Raihan yang tak enakan hanya bisa mendengarkan. Meski hatinya terasa ganjil, dia bertahan mendengarkan keluhan tentang mantan suami, tentang tekanan hidup, tentang putrinya yang kini harus ia besarkan sendiri. Dari sanalah Raihan tahu bahwa Natasha tidak pernah kuliah, bahwa setelah lulus SMA dia langsung menikah karena hamil, bahwa Kevin adalah ayah dari anak itu. Namun Raihan terlalu baik. Dia terlalu tulus dan terlalu jernih hatinya untuk berpikir yang bukan-bukan. Bagi pria itu, perhatian kecil yang ia berikan pada Natasha bukan karena ada cinta yang tersisa, bukan karena ingin kembali pada masa lalu, tapi karena ia ingat Akila, adik kecil yang ia cintai lebih dari dunia. Kalau Akila yang dalam posisi itu, sendiri, tanpa ayah, bukankah aku ingin ada orang baik yang membantunya juga? Maka, sesekali di sela kesibukannya, Raihan datang ke toko tempat Natasha bekerja. Tak lama, tak ada basa-basi lebih, hanya bingkisan berisi sekotak susu untuk si kecil, perlengkapan sekolah sederhana, atau kadang sehelai baju kecil yang ia temukan saat libur akhir pekan. Dia menyerahkan tanpa pamrih, dengan senyum ramah yang sama seperti dulu, lalu pergi tanpa berlama-lama. Namun bagi Natasha, senyum itu bukan sekedar ramah, kebaikan itu bukan sekedar peduli. Ia mulai salah paham, menerjemahkan kepedulian sebagai harapan, membaca kebaikan sebagai peluang. Apa mungkin dia masih ada rasa? Apa mungkin aku masih punya tempat di hatinya? Natasha mulai berharap, mungkin jika ia cukup manis, cukup lembut, cukup menggoda, maka Raihan bisa kembali menatapnya seperti dulu. Seperti saat ia dulu menjadi ratu di hatinya, saat segalanya masih bisa ia minta tanpa perlu memberi. Semua berawal dari simpati, berubah menjadi perhatian, lalu perlahan, tanpa disadari, mulai bergeser menjadi sesuatu yang asing. Natasha semakin berani. Pesan-pesan yang dulu hanya sebatas terima kasih, kini berubah menjadi panggilan malam hari, kata-kata manis yang menggoda, dan cerita-cerita yang semakin personal, seolah mencoba membangun kedekatan yang bukan lagi sekedar teman lama. "Ray, coba lihat, anakku senang banget dapat baju dari kamu." Pesan dari Natasha itu disertai foto anak kecil yang memegang baju. Namun di sebelahnya, Natasha berdiri dengan pakaian terlalu terbuka, dengan senyum terlalu manis, dan tatapan terlalu menyimpan maksud. Namun Raihan tetap pada pendiriannya, tak sekalipun ia menanggapi lebih dari sekedar, "Iya, sama-sama, semoga bermanfaat ya." Balasan yang netral, terkesan dingin, namun sopan. Tapi bagi Natasha, itu belum cukup. Entah karena terbiasa mendapatkan semua dengan mudah, atau karena masih mengira Raihan yang dulu masih ada di balik jasnya sekarang. Ia terus melangkah melewati batas.
Dan malam itu, semua berubah. Ketika Raihan baru saja pulang dari kantor dan melepas lelah, ia berehat sejenak duduk di atas sofa. Namun tiba-tiba layar ponselnya menyala. Nama itu muncul lagi, Natasha. Video call. Raihan menghela napas panjang. Ada firasat tak nyaman, tapi entah kenapa ia tetap mengangkatnya. Dan di layar tampil Natasha dengan senyum penuh maksud. Mengenakan lingerie tipis, dia menyapa dengan suara manja yang menggoda. "Ray, kamu udah di kasur belum?" Refleks Raihan menjauhkan ponselnya, lalu meletakkannya ke atas meja dengan napas yang tertahan. Wajahnya tegang, matanya gelap. Ini sudah keterlaluan. Dengan tangan yang sedikit gemetar karena campuran marah dan kecewa, ia mematikan panggilan itu. Lalu, tanpa ragu, ia memblokir nomor Natasha. Tak ada penjelasan, tak ada pesan perpisahan, karena beberapa orang tidak perlu diberi penjelasan saat mereka sudah jelas-jelas melewati batas. Dan Raihan tak pernah berniat kembali. Ia hanya merasa kasihan, bukan cinta. Namun rasa kasihan yang terlalu sering dibiarkan seringkali membuka pintu lain yang lebih dalam. Dan Raihan tahu ia harus berhati-hati karena luka lama boleh sembuh. Tapi kalau pintu masa lalu kembali terbuka, bisa saja itu bukan penyembuhan, melainkan jerat yang baru. Seminggu sudah berlalu sejak panggilan malam itu, dan nomor Raihan masih tak bisa dihubungi. Natasha gelisah, bertanya-tanya dalam diam tentang apa yang salah, tentang bagian mana yang membuat Raihan memblokirnya. Ia mencari jawaban, karena egonya yang tak terima ditinggalkan begitu saja. Dan sore itu, saat lembayung jingga menguap pelan di langit kota, Natasha sudah duduk di meja dekat resepsionis kantor Raihan dengan pakaian yang rapi, wajah yang dirias cantik, dan harapan terakhir yang ia letakkan di ujung matanya yang basah. Raihan keluar dari lift. Ia mengenakan kemeja putihnya, sudah agak kusut. Matanya menyimpan lelah setelah seharian menanggung tanggung jawab besar. Ia menatap Natasha dengan datar, tidak membenci dan tidak marah, hanya tak ada rasa. Dengan langkah tenang, ia duduk di hadapan wanita yang dulu pernah ia cinta. Dan sebelum kata-kata keluar, Natasha lebih dulu bertanya dengan suara pelan dan isak tertahan. "Ray, apa kamu marah sama aku? Apa kamu memblokir aku karena aku gak secantik dulu? Atau karena aku sekarang punya anak?" Matanya mulai merah dan tangisnya pecah, terdengar halus. Tangis yang dulu bisa meluluhkan siapapun, kini tak lagi menggerakkan hati Raihan. Semua mata di ruangan itu menoleh pelan. Beberapa mulai berbisik. Raihan menghela napas panjang, tatapannya tenang, tapi tegas. "Nah, sejak awal aku gak ada niat apa-apa sama kamu. Aku hanya kasihan sama anak kamu, karena aku tahu rasanya dibesarkan oleh seorang ibu sendirian. Gak lebih dari itu." Natasha tetap terisak, tapi Raihan tak mengubah nada suaranya. "Aku gak pernah berpikir untuk menyukai kamu lagi, apalagi menjadikan kamu pendamping hidupku." Kalimat itu tak menggantung, tak menawarkan ruang, dan tak memberi harapan. Hanya garis batas yang jelas dan tak bisa lagi dilanggar. Natasha menghentikan tangisnya, bukan karena kehilangan cinta, tapi karena caranya tak lagi mempan. Tangis yang dulu bisa membuat lelaki datang dan bertahan, kini hanya menjadi tontonan yang membungkus rasa malu. Raihan lalu berdiri, tanpa berkata apa-apa lagi. Ia melangkah pergi, meninggalkan kenangan, meninggalkan luka yang sudah sembuh. Dan wanita yang dulu sempat bertahta,
kini hanya jadi bayang-bayang samar di masa lalu. Sejak hari itu, mereka kembali menjadi dua insan yang asing. Tak ada lagi pesan larut malam, tak ada lagi tangis yang mencari telinga, tak ada lagi harap yang menggantung tak tentu arah. Natasha kembali menjemput takdirnya sendiri, berjuang membesarkan anak semata wayangnya, dan pelan-pelan mencari seseorang yang mungkin bisa memberinya kenyamanan. Meski bukan kebahagiaan sepenuhnya, ia belajar menerima bahwa yang pergi tak selalu bisa kembali, bahwa tidak semua yang pernah mencintai masih akan mencintai. Sementara itu, Raihan tetap menjadi dirinya yang dulu, tapi lebih dewasa. Ia masih pria sederhana, masih anak dari seorang ibu penjual kue, dan masih seorang kakak dari gadis kecil yang kini tumbuh menjadi remaja penuh semangat. Hidupnya penuh kerja keras dan doa, dan di tengah kesibukan itulah Tuhan mengirimkan seseorang, bukan wanita yang datang dengan rayuan, bukan juga yang menghampiri karena pencapaian, tapi wanita yang lembut, yang penyayang, yang hangat, dan yang mampu melihat Raihan bukan sekadar dari jas kerjanya, tapi dari caranya memperjuangkan orang yang ia cintai. Dia mencintai Raihan dengan cara yang tenang, tak banyak meminta, justru banyak memberi. Ia menyayangi ibunya seolah ibu kandungnya sendiri, dan memeluk Akila layaknya adiknya sendiri. Wanita itu datang bukan untuk dilayani, tapi untuk berjuang bersama. Dan disitulah Raihan akhirnya mengerti bahwa cinta sejati bukan siapa yang pertama datang, tapi siapa yang bersedia tinggal, menjaga, dan mencintai tanpa syarat. Dalam hidup, yang pergi akan tetap menjadi pelajaran, dan yang tinggal adalah anugerah yang layak dijaga. Dan ingatlah bahwa yang baik akan dipertemukan dengan yang baik. Dan jika kau belum berjodoh dengannya, mungkin karena Tuhan tahu kamu pantas untuk yang jauh lebih baik darinya. Maka jangan sesali kehilangan, tapi perbaikilah diri. Karena bisa jadi saat kamu memperbaiki hati, Tuhan sedang menyiapkan seseorang yang telah lama berdoa untuk bertemu denganmu di waktu yang tepat, dalam keadaan yang paling indah.